Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merekam kegiatan membuat eh, sebuah banner. Ini kebetulan pesanan dari customer. Nah, ini ya, langsung saja kita buka program kerjanya, yaitu kita menggunakan CorelDRAW. Nah, CorelDRAW yang saya pakai versi CorelDRAW 17. Kita buka aplikasinya. Kita tunggu sampai muncul. Setelah muncul tampil halaman, kita tambahkan new dokumen. Kita sesuaikan ukuran yang dikehendaki. Nah, ini untuk merubah satuan karena yang paling mudah menurut saya atau pada umumnya yang digunakan oleh eh, pelanggan atau customer itu satuannya sentimeter. Ya, itu 100 sama 100 cm. Nah, kita sudah muncul layoutnya, lembar kerjanya sudah. Kemudian kita ambil konsep yang diminta oleh pelanggan kita. Kebetulan karena sudah saya download, kita buka terlebih dahulu. Dan kita tarik, kita masukkan, kita klik drag ya, kita klik drag, kemudian kita tarik. Setelah muncul tanda panah, kemudian ada bintang, maaf, ada tombol lambang plus, ya, tambah, kita lepas. Nanti kita perbesar agar lebih terlihat jelas, dan kita rotasikan. Nah, ini sudah cukup. Nah, kemudian untuk membuat bingkai di sini, karena ini adalah layoutnya, maka kita berikan garis bingkai dulu. Kita samakan ukuran dengan back layoutnya, yaitu tadi 200 cm dan 100 cm. Kita tengahkan seperti ini. Kemudian kita tuliskan konsep dulu. Kita klik text tool atau tekan F8 pada keyboard Anda dan klik. Untuk memperlihatkan agar tulisan lebih jelas, agar tidak kecil seperti ini, kita klik Ctrl Shift dengan menyentuh tombol T. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, kita pinggirkan agar keduanya bisa terlihat, layoutnya bisa terlihat, supaya kita lebih mudah dan tidak salah. Seperti ini. Kita tulis konsepnya dulu, warung sayur. Sini. Oke. Tahu susur. Tahu susur kalau di tempat lain tahu isi ya. Tahu susur. Dan es buah. Es campur. Nah, kalau sudah kita klik OK. Kemudian kita perbesar hurufnya, ukurannya. Nah, kemudian kita tinggal kita potong, kita ambil, kita sesuaikan ukuran foto.
Di sini kita bagi menjadi 3 sesuai konsep permintaan customer. Ini, di sini. Di sini kita fokus dulu di nama warungnya, misalkan di sini. Nah, di sini. Kemudian kita pilih font. Mana font agar mudah terbaca dan orang itu bisa membaca dengan mudah dan jelas. Ya, kita kasih di sini. Nanti pewarnaannya kita sesuaikan backgroundnya. Yang pertama kita edit ini dulu. Lalu saya atau kita juga bisa menyediakan misalnya seperti ini. Ya, kita kasih menyediakan jam sayur. Kita pilih font. Kalau untuk ukuran, maaf, kalau untuk jenis font untuk dicetak, biasakan untuk cari font yang tebal. Font yang tebal, bold seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Agar nanti kalau dicetak itu jelas. Ukurannya, misalkan kita kasih 200. Dan di sini kita kasih jenis misalkan seperti ini. Kita kasih item. Ini kalau yang untuk yang mudahnya. Kalau misalkan menginginkan highlightnya itu apa? Teman bisa browsing di internet. Ya, tinggal cari palet PNG. Nah, ini bisa muncul. Misalkan di sini kita ambil di sini, misalkan kita ambil ini atau yang ini, nah, misalkan seperti ini. Kita buka, copy saja ke sini, pastekan. Kita tinggal potong. Kita hilangin yang blok. Kita hilangin yang warna putih ini dengan cara, nah ini, kita klik tool yang pen ini, pilih yang pen, dan di sini klik satu di sini, kemudian yang kedua klik di sini, di sudut-sudutnya, ya, gambar sesuai dengan bentuk baletnya, kemudian temukan di sini. Kalau sudah, ini kita klik yang kita gambar tadi, kemudian klik yang gambar putih ini, kemudian diklik interest, diklik, kemudian diklik gambarnya, klik del. Nah, secara otomatis dia akan hilang, nanti tidak timbul backgroundnya. Nah, kalau seperti tadi kita di sini dia akan muncul, dia akan background. Tapi kalau
kita buat seperti ini, dia tidak akan background dan background putih seperti tadi. Misalkan seperti ini. Nah, kita ganti karena kita sudah membuat stripnya. Yang strip-strip ini kita ganti. Karena ini terlalu sempit, kita renggangkan. Ya. Tarik ke bawah. Oke. Sesuaikan dengan besar hurufnya, ukuran fontnya. Kita kecilkan. Ya, seperti ini. Dan kopikan ke semua item dengan cara klik drag. Ya. Klik dulu gambarnya, poinnya. Kemudian klik kanan, klik drag. Kemudian kita lepas. Klik copy here. Copy here. Untuk mencek lurusnya kita tarik dari sini, garis. Ini ada penggaris. Nah, di sini kalau kita garis ke bawah, nah ini berkelok-kelok ya. Ya, kita tarik ke belakang, kita tarik mundur supaya garis lurus. Nah, ini. Sekarang yang kedua, menu gorengan. Tinggal menyesuaikan ini. Ya, maka ini klik ya, copy standar. Nah, ini koper standar. Ukuran 200 sesuaikan dan tinggal copy 3, ada 3 item, kita kasih 3. Ini kita juga ubah. Ini kita ambil, kita taruh di luar. Saya rasa ini ukuran karena terlalu besar, maka kita perkecil dulu. Kita klik blok semuanya. Yang blok yang akan kita ubah
seperti ini. Dan kita tarik tengah, taruh di tengah. Nah, seperti ini. Ini, sampaikan. Terus, kemudian kita kasih background. Kita cari background hijau. Misalkan. Jadi itu agar lebih jernih. Ya. Tujuannya nanti kalau dicetak tidak pecah gambarnya. Tarik. Ya. Kalau seperti ini kan ukurannya kan tidak sesuai. Maka kita bisa menggunakan ini power clip insert. Ini fungsinya adalah memasukkan gambar ke dalam garis supaya nanti ukurannya dia bisa sama dengan ini back layoutnya dengan sesuai ukuran yang kita kehendaki. Kalau ini kan ukurannya beda. Di sini ukurannya tertera 209 dan lebarnya 115. Bagaimana caranya? Nah, ini kita taruh, kita urutkan. Sebelumnya tadi kan seperti ini posisinya. Kita buat di belakang garis tadi atau kotak tadi dengan cara klik kanan, order, kemudian to back of page atau bisa dengan cara CTRL plus N. Setelah itu kita klik kanan, kemudian klik power clip inside, kemudian klik. Nah, nanti dia akan seperti ini. Jadi tidak terlihat lebihnya. Kalau kita ingin mengedit atau kita ingin edit, klik, muncul di sini. Dia tidak terlihat jelas ya, tapi kalau kursor kita arahkan di sini, klik saja di sini, paling ujung kiri, kemudian klik, nah ini akan muncul. Kemudian kalau kita mau menambahkan warna di atas sini itu ada warna lain, katakanlah, misalkan merah. Kita cari misalkan sini dan klik copy, tekan di sini, kita tarik sesuai ukuran yang kita kehendaki, kemudian kita kasih transparansi agar di sini tidak terlihat. Nah, ini kelihatan sekali bahwa ini dua warna dan tidak enak ya dipandang. Nah, dengan cara transparansi kita ketik transparansi, kemudian di sini kita tarik di sini. Saya seperti ini. Tidak terlihat jelas seperti ini. Dan klik finish. Kemudian kita itu sudah dianggap cukup. Kemudian kita akan mewarnai tulisan teks. Nah, misalnya kita kasih warna biru. Kemudian kita kasih outline putih. Karena ini terlalu kecil outline-nya, maka kita kasih yang agak lebih besar. Dengan cara klik di sini, klik 2 kali, kemudian muncul.
Kita kasih 10 milimeter atau satuannya bisa diganti misalkan 2 sentimeter. Nah, kalau di sini kita kehendaki ini nanti akan menunjukkan. Nah, ini kalau terlalu tebal bisa diubah, dikurangi lagi. Satu misalkan seperti ini. Nah, ya. Kemudian menu misalkan kita kasih warna merah. Kemudian kita kasih outline putih juga di kanan, di kanan, kemudian ini corner, terus kemudian line caps, behind fill, scale object kita centang. Nah, seperti ini. Ini kita naikkan karena posisinya terlalu turun nih, tidak sejajar dengan garis yang ada di depan. Misalkan di sini ini kita coba rubah warna putih hitam. Oh, kuning sama hitam. Outline hitam. Kelihatan enggak ya? Kayaknya ini harus kontras ya dengan background. Nah, kita rubah jadi warna biru, outline kita ganti putih. Nah, ini agak lebih terlihat lebih fresh kelihatannya. Kemudian menu di sini kita kasih merah, kemudian dikasih outline putih. Warung sayur, warung sayur Mbak Lis. Oh, ini ada kekurangan. Mbak Lis, Lis tempel. Ini karena terlalu padat, kita rampingkan terlebih dahulu. Ya, kita rampingkan. Kita periksa ini dulu. Nah, ini nanti ini kan berubah outline-nya. Kita centang default, dia akan kembali ke angka 100. Bedanya itu kalau di sini katakanlah 80. Itu ini selisih yang ini dengan yang ini itu berbeda. Tetapi kalau 100 kita default ini sama. Ukuran atas kemudian yang di samping di sini sama. Maksudnya itu. Untuk menarik lagi biasanya ditambahkan gambar sesuai yang diinginkan oleh customer atau pelanggan kita. Ini kita besarkan sedikit. Oke. Kita ambil makanan. Gambar makanan. Gambar sayur asem. Nah, seperti ini, sayur asem. Kita ambil, kemudian kita copy, kemudian pastekan di sini. Kemudian nah, kita hanya menginginkan gambarnya ini saja. Bagaimana cara membuang ini? Gambar dari keseluruhan ini, kita hanya memerlukan mangkoknya, sesuai ini mangkoknya, sampai di mangkoknya saja. Jadi,
Meja sama serbetnya ini hilang. Caranya seperti tadi. Kita klik pen tool. Di sini kita gambar sesuai yang kita inginkan. Kita gambar sesuai dengan bentuk mangkuk. Kalau ini, nah ini dianggap klik saja di sini. Kemudian tarik. Di sini tarik. Kita sesuaikan. Tarik kita sesuaikan. Oke. Kalau dianggap ini sudah halus, nah, kemudian kita klik tombol shift, kemudian klik gambar di sini, kemudian kita klik intersect, klik, kemudian kita hapus gambarnya. Dia akan hilang gambar berikutnya. Jadi kita ambil gambar yang sudah kita inginkan tadi, sini kita taruh asemnya. Kemudian kita cari sayur lodeh. Sayur lodeh. Misalkan di mana ini? Ini terlihat separuh. Ya, kita mau ambil yang ini. Caranya sama seperti tadi, kita ambil untuk yang sesuai yang kita inginkan. Nah, klik gambar, klik impress. Sini kita mirrorkan, kemudian ini kita taruh di belakangnya. Kita taruh di belakang. Kemudian melawan bening pecel. Gambar pecel PNG misalnya. Kita download yang PNG langsung, kalau ada ya kita langsung ambil PNG, kita sesuai dengan selera kita masing-masing. Mana ini? Kita ambil yang mana?
Ini kita ambil yang full sini. Oke, kita copy, kita pastekan di sini. Ini terlalu, nah ini pecahin. Ini nanti kalau dicetak pecah. Kita ganti lain, kita ganti gambar yang lain. Kita copy, kita pastekan di sini. Mungkin kita ambil gambar ini saja. Caranya sama seperti tadi. Kita tinggal mengulang-ulang caranya. Taruh paling bawah. Dan di sini karena kita masih kosong, kita kasih menu gorengan, menu yang gorengan. Goreng. Gambar aneka gorengan. Gambar aneka gorengan PNG. Kita cari gambar yang menarik. Misalnya di sini, ini kelihatannya PNG apa enggak? Coba kita set. Kita set. Oh enggak, ternyata ini filenya JPEG. JPEG. Kita cari yang PNG. Enggak, kita salin di sini. Ini saya. Kita pakai yang ini, di paste. Misalkan di sini saya ambil ini. Kita ambil dari sini. Terus kemudian ini.
Pastikan antara titik pertama dan titik terakhir itu nyambung. Nanti kalau tidak nyambung, kita tidak bisa membuang gambar yang kita seleksi. Di sini. Tapi misalkan kita mau taruh di paling belakang, di sini kita juga bisa. Andai kata ini pun keluar dari kotak di sini nanti, dia tidak akan terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini, karena ini kan dia jelek, kita kasih transparansi juga bisa, atau kita tutup, kita transparansi di sini, biar tidak lihat kotak ya. Di sini kan dia tidak bagus kelihatannya, sehingga kita transparansi saja, akan tampil seperti ini. Kemudian kita kasih gambar S, gambar S PNG. Di sini ada nggak tah PNG? Dan kita simpan, save. Ini kayaknya ada PNG ini. Ini JPEG. Jadi tidak transparan di sini. Ini sehingga kita harus membuang ini. Nah, ini kan background ya. Nah, kita harus membuang gambar ini, gambar putih ini. Caranya juga sama seperti tadi. Atau kalau pakai cara ini terlalu lama, bisa menggunakan online. Online juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka yang ini. Nah, ini bisa kita seleksi sesuai yang kita inginkan. Di samping itu juga gambarnya lebih asli ya. Nanti kalau di convert online itu biasanya warnanya berubah. Nah, di sini. Oke. Nah, klik. Nah, ini kita klik gambar yang kita gambar tadi, garis body, kemudian klik save, kemudian klik gambar, akan muncul seperti di sini. Ya, kita klik, kita hapus. Jadilah ini betulnya hilang. Kita taruh, kita urutkan gambarnya. Sini. Kemudian lagi tadi ada apa? Es campur. Es campur. Es campur PN. Es campur PNC. Ya, di sini. Sekarang ini karena nggak muncul PNG ya kita ambil JPG saja, nggak apa-apa. Nanti kita seleksi gambarnya. Ini misal copy, kita pastekan di sini. Gambar, oh ini pecah. Nah, karena gambarnya terlalu kecil, kita ganti saja. Es campur.
Oke, kita seleksi lagi gambar yang kita inginkan. Misalnya kita dimulai dari sini. Ini kita temukan tadi titik awal tadi. Klik gambar, klik intersect, samakan lagi dengan di ini di sini bisa, atau dikecilkan lagi. Kemudian kita S dan PNG. Di sini es kelapa muda ya. Es kelapa muda, es degan. Kita tarik sini atau yang mana ini?
Hmm, kalau untuk yang ini, kalau yang ini kita gambar ini sesuai tadi, kita seleksi gambar yang kita inginkan, kemudian kita seleksi, klik gambar yang sudah kita gambar tadi, kemudian klik gambar, klik di sini intersect dan klik hapus. Nah, ini. Namun di sini kita masih ada permasalahan yaitu di sini karena ini masih background. Seharusnya ini kan juga transparan. Nah, bagaimana caranya? Ini klik pen toolnya tadi, gambar tadi, klik di sini, kemudian klik gambar, kemudian kita klik di sini simplify ya, simplify di sini, klik, kemudian kita hapus. Bentar. Kita praktekkan sini. Kita buang ya agar kita tidak kesulitan. Di sini kita buang garis yang tadi. Klik di sini, kemudian klik gambar, kemudian ya ini ya, klik simplify, klik, nah, dia akan hilang. Nah, sehingga muncullah ini transparan. Jadi kita tidak tadi kan masih putih di sini. Gitu caranya. Mirror atau terbalikan asal kan seperti ini. Atau karena ukuran gelasnya ini kurang besar, kita kasih seperti ini. Ini solusinya ini keluar garis, padahal nanti kalau bisa dia akan keluar sehingga ukurannya tidak presisi 200 kali 100. Sehingga kita ambil saja, kita masukkan ke dalam gambar, kita klik background yang awal tadi, edit, flip, kemudian kita pastekan ya, stop editing content. Oke, ini tidak muncul, tidak keluar di sini. Atau misalkan kita ingin membuat background di sini. Katakanlah di sini ya, supaya lebih menarik. Kita kasih kuning dan akan seperti ini. Atau warna lain, biru misal, putih. Kita kasih biru saja. Biru. Kemudian tarik lagi. Kita copy di sini. Kita sesuaikan ukuran. Kita tarik. Misalkan di
merah, kuning, hijau. Ini sayangnya dari pelanggan tidak ada nomor HP-nya ini. Seharusnya ada. Ini settingannya sudah jadi. Konsep sudah jadi. Kemudian kita convert ya. Kita cetak menjadi banner, kita convert dulu menjadi file yang berekstensi JPEG atau TIFF. Caranya dengan klik tombol di sini, export. Nah, kita buat folder. Sekarang tanggal 27 Maret. 7 Ini kalau dicetak kita finishingnya, karena kebetulan ini finishingnya minta lubang, kita kasih lebihan 2 cm keliling ya, berarti 204 dan 104. Nah, di sini dan kita kasih nama file. Ini untuk memudahkan pencetakan, kita kasih judul. Ini biasa maksudnya bahannya 200 kali 100 itu ukuran, bahannya biasa, cetak 1 kali lubang ini finishingnya, jadi finishingnya lebihan atau lubang. Ini untuk penamaan filenya. Kemudian kita CTRL-A untuk pilih semuanya, atau di blok filter seperti ini, kemudian export, atau bisa juga dengan cara ditekan tombol CTRL plus E. Kemudian kita pastikan judul yang sudah kita. Nah, di sini ekstensinya bisa dilihat. Biasanya untuk dicetak itu biasanya menggunakan JPG atau TIFF. Bisa juga menggunakan TIFF bitmap. Nah, namun saya sering menggunakan JPG. Kita buat JPG saja dan kita ekspor. Nah, di sini cari kualitas tertinggi. Tertinggi high. Kalau saya cenderung pakai yang biasa supaya filenya tidak terlalu besar. Resikonya nanti kita lama untuk mengirimkan filenya. Kemudian resolusinya cukup pakai yang terendah saja, 72. Kalau yang besar nanti ya ukurannya besar, terlalu besar sehingga nanti kalau kita mengirimkan file itu lama. Saya pilih 72. Ya, tidak terlalu besar untuk filenya. Kita tunggu sampai muncul dan kita lihat apakah sudah ada. Apakah sudah ada file yang kita convert tadi? Ya, sini. Ini extensionnya JPG ya, JPG. Sini ya. Kita lihat JPG file. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.